Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Afrianti dari SMP Negeri 2 Jeruk Legi. Pada kali ini saya akan berbagi video pembelajaran mata pelajaran IPA materi tekanan kelas 9 fase D dengan strategi pembelajaran Project Batch Learning dengan tujuan pembelajaran peserta didik memahami tekanan zat padat, cair, dan gas dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dengan indikator tujuan pembelajaran merancang kapal selam dengan menggunakan botol bekas. Agar lebih jelas, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Lebih dahulu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Gerak, mulai. Selesai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mereka sakit? Sakit. Ya, semoga kita berdoa bersama, semoga teman-teman kalian yang sedang sakit diberi kesembuhan sehingga besok bisa masuk kembali. Oke. Nah, selain itu kelasnya sudah bersih ya? Iya, karena pagi-pagi jelas sudah dibersihkan oleh petugas PGR. Terus untuk agar lebih semangat, mari seperti biasa kita tepuk semangat agar lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Sedih? Sudah. Apakah sudah senang? Sudah. Apakah sudah semangat? Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih ingat kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kita harus fokus. Ya, terus apa lagi nih yang kemarin ya? Menghormati. Yang ketiga? Disiplin. Yang keempat? Aktif. Dan ketika bertanya, mengangkat tangan. Terus ada HP digunakan secara bijak, hanya digunakan ketika ada perintah untuk menggunakan. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Semoga dengan adanya kesepakatan ini nanti kita pembelajaran semakin kondusif, kalian semakin aktif dalam masuk ke materi. Kita melakukan evaluasi awal dulu. Nanti saya bagi. Kemudian nanti kalian jawab pertanyaan yang sudah ada di kertas ini. Langsung dikerjakan di kertasnya. Jangan lupa nama. 3 menit untuk mengerjakannya karena soalnya tidak terlalu. Bisa? Nah, kali ini kita nanti mau belajar tentang penerapan hukum Archimedes. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan yang kira-kira harus kalian jawab. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa kapal bisa mengapung? Ada yang mau menjawab? Kenapa kok kapal bisa mengapung ya? Siapa yang mau menjawab? Dari pertanyaan, mengapa kapal bisa mengapung? Ya, Kevin? Karena
Karena memiliki gaya tekanan air yang lebih besar. Karena memiliki gaya tekanan air yang lebih besar. Oke, ada yang mau menambahkan? Jadi mengingat kembali itu ya, bahwa air itu dia memiliki gaya tekan. Meskipun nanti massa jenis bendanya lebih besar, maka dia akan menekan benda itu sehingga benda itu menjadi terapung. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah peserta didik dapat memahami tekanan zat padat, cair, dan gas dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator tujuan pembelajaran kali ini, nanti kamu disuruh merancang kapal selam dengan menggunakan botol bekas. Nah, materinya nanti yang berhubungan dengan botol bekas kapal selam itu apa? Ada tekanan zat cair, ada hukum Archimedes. Nah, asesmennya tadi ada asesmen awal, kamu sudah mengerjakannya. Kemudian ada asesmen formatif, nanti ketika pembelajaran berlangsung, apakah kalian aktif, apakah kalian mau bergotong royong, apakah kalian memiliki kreatif yang tinggi. Kemudian asesmen sumatif ini nanti berupa laporan dan produk hasil proyeknya. Nah, nanti langkah pembelajarannya bagaimana? Kamu harus buat kelompok 5 atau 6. Kemudian berdiskusi memecahkan masalah. Setelah memecahkan masalah, nanti ada video pembelajaran. Silakan kamu cari informasi tentang apa saja penerapan dari buku Archimedes. Setelah itu, desain proyek membuat kapal selam, susun jadwal proyek dan konsultasikan dengan guru. Oke, dari yang tadi sampai dengan langkah pembelajaran, apakah sudah jelas apa yang nanti akan kita laksanakan hari ini? Sebutkan. Yang pertama ada kelompoknya Alia, nanti dengan Cindy, dengan Dwi, dengan Febriana, dengan Mita. Kemudian si Kevin, Jevelyn, Raisa, Aldi, aku sesuai dengan nama yang sudah saya sebutkan tadi. Saya bagi ini kelompoknya, silakan. Kemudian itu adalah ini penugasan proyek. Nah, nanti ada masalah ini di sebuah pulau terkecil dilanda bencana kelaparan karena pulau tersebut dikuasai oleh pemberontak dan hanya dapat dijangkau dengan transportasi air. Mereka sangat membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah. Kapal biasa tidak dapat digunakan karena bantuan akan diambil oleh penjahat. Jika Anda adalah seorang pekerja di bidang perkapalan, apa yang akan Anda rencanakan agar bantuan dapat diterima warga dengan selamat? Nah, ini adalah masalahnya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman. Kira-kira kamu mau membuat kapal apa yang tidak terlihat oleh musuh? Ya, silakan dikerjakan di LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Perencanaan proyek itu berupa apa? Desain kapal selamnya seperti apa sama penyusunan laporan. Setelah jadi nanti dikonsultasikan dengan saya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira mau membuat apa agar kapalnya tidak terlihat oleh musuh. Ya, silakan dimulai. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Sampai jadwal ini kok belum mencari literatur pembuatannya mau kapan? Diisi. Mana? Oh, yang mana? Oh, nah gambar di dalam air adalah namanya kapal selam. Oke, rumusannya itu mengapa kapal selam dapat menampung layang. Oke, alat dan bahannya. Kita jadwalnya dulu coba. Kita cari literatur pembuatannya sekarang di lab IPA. Oke, dengan apa? Buku atau dengan YouTube atau pakai YouTube. Pelaksanaan proyek pembuatannya tanggal 29 sampai 29 nanti di rumah FK, presentasi hasil proyek dan demonstrasi Kamis 31 Oktober, terus evaluasi proyeknya 31 Oktober. Nah, terus nanti
Untuk tenggelam dan melayangnya gimana? Konsepnya dicopot. Oh, ini dicopot. Ini berarti pakai kawat apa pakai selang? Kawat yang pakai selang. Oh, ini dicopot. Dicopot. Ketika melayang ini, terima kasih kalian sudah membuat berdiskusi, membuat proyek. Tugas kalian adalah menyelesaikan produk dan membuat laporan. Minggu depan kalian sudah siap untuk mempresentasikan produk dan laporannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Laporannya dalam bentuk apa? Oke, laporannya dalam bentuk apa? Boleh kamu tulis tangan atau boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan video. Jangan lupa ketika kamu membuat laporan harus ada foto kegiatan dari awal sampai akhir. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan kembali ke kelas nanti mengikuti pelajaran berikutnya. Pelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua kelas untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Bu, saya mau konsultasi, Bu. Konsultasi apa? Yang masalah proyek yang kemarin. Iya. Oh, oke. Kalau gitu nanti kita duduk di sana aja biar lebih enak ya. Oke, Bu. Ya, yuk. Gimana? Lewat sana. Nah. Gimana? Ada kendala untuk pembuatan proyek yang kapal selam? Ini waktu saya mencoba menyerot ini apa airnya Nah. ini nggak bisa tenggelam, kenapa ya? Oh, nah terus desain yang kamu gunakan kalau untuk biar tenggelam kan berarti harus airnya berapa selang? Satu. Ditaruh di mana? Di bagian mana? Bagian depan. Bagian depan aja. Nah seharusnya itu ada dua. Nanti yang satu lagi. Oke, Yang mau baiklah. yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke ya. Silakan selamat mencoba kembali. Ya. Terima kasih. Saya mau lanjut mengajar. Oke ya. Saya tinggal ya. Iya. Gimana? Kendala. Oh, yang proyek kemarin. Oke, coba yuk sini duduk. Kamu membuat kapal selamnya. Apa yang kamu bikin sulit? Pada saat masukkan selang saat menyelatiknya. Saat masukkan selang sama disolatifnya. Berarti kamu pakai solatif apa itu? Warna hitam. Biasa ya. Nah mungkin biar lebih kencang itu harusnya pakai yang double tip. Jadi nanti bisa menempel di bagian luar sama di bagian dalam. Jadi akan mungkin lebih mudah. Terus yang lainnya yang mana? Nanti dicoba ya. Kira-kira nanti kalau misalkan ada kendala lagi, konsultasikan lagi. Karena masih ada waktu, besok baru kita presentasi. Tidak oke. Ya terima kasih. Silakan kembali lagi ke kelas. Mungkin ada pelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Semangat jelas?
pembelajaran, yaitu keaktifan kalian dalam presentasi. Kemudian asesmen sumatif nanti dilakukan ketika sudah selesai bab tekanan. Langkah pembelajaran masih sama, yaitu kita akan membuat kelompok 5 atau 6. Setelah itu nanti pembuatan proyek dan diskusi dengan guru tentang masalah yang ada. Kemudian ada uji hasil sama presentasi dan evaluasi hasil proyek. Nah, yang penugasan proyek kemarin kita sudah lakukan pada pertemuan minggu kemarin. Ya, kalian sudah membuat jadwalnya, kemudian desain perencanaan proyeknya juga sudah. Ya, terus sama, terus jadwal juga kemarin sudah dikonsultasikan dengan saya ketika pertemuan minggu kemarin. Nah, yang sekarang kita nanti adalah pembuatan proyeknya. Kemarin sudah kamu lakukan di rumah, ya. Dan hari ini adalah kita mau mempresentasikan dan evaluasi hasil proyek. Nah, ketika pembuatan proyek ini dan uji hasil proyek ada kemarin juga ada yang konsultasi dengan saya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah aktif untuk bertanya tentang hambatan yang dialami minta konsultasi. Dan semoga hasilnya setelah ada konsultasi lebih baik. Gitu ya? Ya. Nah, sekarang saatnya adalah presentasi dan evaluasi hasil. Ada posisinya? Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mengirimkan tugas. Semua kelompok saya angkat jempol, kalian disiplin untuk mengumpulkan tugasnya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan pertama kali hasil dari proyeknya. Siapa? Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil kerja kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novel Afriansyah. Saya sekali berat. Saya cerita patah. Saya Haji Budi Wibowo. Saya Tifton Muhammad. Nah, hal yang melatar belakangi kami adalah prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang terendam seluruhnya atau sebagian sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas. Ikutan massa dari cairan yang dipindahkan. Satu prinsip Archimedes adalah hukum fisika yang mendasar bagi mekanika fluida. Tujuan penelitian kami ingin melihat hukum Archimedes pada kapal selam. Kenapa kapal selam dapat mengapung, melayang dan tenggelam di dalam air? Jadi kami ingin membuat kapal selam sederhana menggunakan modul untuk melihat secara langsung bagaimana hukum Archimedes bekerja. Alat timbangan. Alat 1 solder untuk melebar botol. 2 gunting untuk merapikan dan membentuk selotip. 3 kantong berisi air untuk dicoba. 4 botol, selotip, selang, baterai. Alur penelitian. Tahap 1 menyiapkan alat dan bahan. Tahap 2 membuat kapal selam sederhana. Tahap 3 pengujian kepada hasil kerja. Hasil penelitian. Hasil dari ini kami berhasil membuat kapal selam sederhana menggunakan toko bekas dari yang dapat dilihat secara langsung bagaimana hukum kerja. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi yang menunjukkan bahwa pekerjaan kami. Di sini ada pemotongan botol, ada pemasangan selang ke botol dan uji coba. Ayo, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan atau umpan balik?
Ya, ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Obas. Ya, Kevin silakan. Berapa lama pembuatan kapal selam? Ini untuk pembuatannya sebenarnya nggak terlalu lama, mungkin kurang dari 10 menit. Untuk awalnya memang ada kesulitan dari selamnya, tapi akhirnya jadi juga ini. Kalau tidak ada silakan ditutup. Ya, terima kasih. Ini dia presentasi dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Ya, ayo kelompok selanjutnya maju ke depan. Kasih aplaus buat teman kalian. Sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi Nadi Cynthia, saya Febriana Nurfaisa, saya Winfrida saya Mata Nurfaisa, saya Sinja dari Kayu Pertiwi. Abdul berbentuk video, silakan menyaksikan. Langkah pertama, kita siapkan alat pembayaran yang akan digunakan. Langkah kedua, kita siapkan botol, lalu botol digunting menjadi 2 bagian. Dimasukkan ke isi botol, tutup botol dengan rapat. Langkah ketujuh, kita solasi selang yang ada di dalam botol. Langkah ke-8, kita satukan botol lalu kita solatif dengan kencang agar tidak lepas lagi. Langkah ke-9, selang yang pendek ditaruh di samping botol lalu kita solatif. Langkah ke-10, pasang baterai di bagian kanan dan kiri. Setelah itu, kita solatif dengan kencang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabjin Khalifah. Saya Felvanita Alwa. Saya Rifika Khalifah. Saya Muhammad Belia. Saya Abdullah Saleh. Ini kayak gini. Di sini paling pakai ini. Gini doang. Ini karena bukan ini ya, Bu. Bukan dijadikan PDF ya. Harus dijadikan PDF dulu. Tapi kami lupa menaruh tulisan akuarium di sini. Yang kedua datanya yaitu 1 botol bekas, selang 40 cm, lakban bening, dan 2 baterai. Cara pembuatannya adalah 1. Potong botol menjadi 2 bagian. 2. Beri 2 lubang pada tutup botol. Gunting selang menjadi 2 bagian. 4. Masukkan selang ke tutup botol yang telah dilubangi. 5. Tempelkan kedua selang ke sisi botol menggunakan lakban.
kebanyakan ya, saya yang membuatnya. Tentu saja anggota kelompok ini semuanya. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Ayo, kelompok 2. Gimana cara menguji coba kapal tenggelam, melayang, sama mengapung? Kalau yang mengapung kita cuma tinggal taruh saja botolnya di atas air. Kalau yang melayang kita mengapung. Ini yang melayang selang yang untuk udara di dot. Terus kalau yang tenggelam itu sampai airnya penuh memenuhi botol. Yang tenggelam gimana? Ini selang yang berisi udara disedot sampai airnya masuk ke seluruh botol sampai tenggelam. Ada yang lainnya kelompok 6? Tadi kayaknya mau bertanya, tapi tanya ke meja. Ukuran berapa botol yang dibuat kapal? Ukurannya 1 liter. Mengapa pilih yang 1 liter? Dan mengapa pilih yang Evaluasi hasil proyek. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mau maju. Saatnya kita melakukan simpulan. Simpulan apa yang kamu dapat ketika sudah melakukan yang namanya proyek kapal selam menggunakan botol bekas? Iya Mbak, gimana? Kita bisa membuat kapal selam sederhana dengan hukum Archimedes. Buktinya apa kok itu menggunakan hukum Archimedes kapal yang kamu buat? karena kapalnya bisa tenggelam, melayang, dan mengapung. Karena masa jenis kapalnya lebih besar dibanding masa airnya. Terus? Kalau yang mengapung, masa Jenis bendanya lebih kecil dibanding masa jenis airnya. Oke, terus satunya lagi? Melayang, Nah, melayang yang gimana? Masa jenis? masa jenisnya Sama. sama Oke, dengan ya. Itu ada yang mau menambahkan nggak? Simpulan lagi. Pas setelah, saya setelah membuat kapal selam, saya jadi paham seperti ini. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Tidak ya? Berarti dapat kita simpulkan apa? Bahwa kapal selam bisa melayang, mengapung, dan tenggelam berdasarkan masa Archimedes. Kesimpulannya bahwa kapal selam menggunakan hukum Archimedes agar bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Oke, nah sekarang, prinsip kapal selam. Coba perhatikan video berikut ini. Nanti akan menjelaskan seperti apa. Kalau dimasukkan perahu atau kapal laut menjadi dibuat dari batu. Ada lagi nih kapal selam. Alat ini canggih loh karena bisa tenggelam di dasar laut, melayang dan juga bisa terapung. Di dalam kapal selam terdapat sebuah tangki air dan pompa udara yang bertekanan tinggi. Jika kapal selam ini tenggelam, tangki air harus diisi penuh. Jika akan melayang, pompa udara akan membuat sebagian air yang ada dalam tangki keluar, sehingga masa jenis air dan kapal selam menjadi sama. Dan jika kapal selam ingin terapung, maka pompa udara akan membuat seluruh air dalam tangki keluar, sehingga isi air yang berada dalam udara. Sudah paham ya? Itu adalah tadi prinsip kapal selam bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung.
kamu tulis ditanyakan di sana. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan hari ini? Hal baru apa yang sudah kamu dapat? Terus yang kamu ingin tahu lagi tentang materi apa? Paham ya? Tidak usah diberi. Mantap ya. Kan gua nggak dikasih. Yuk, ayo. Apa saja tadi yang ditanyakan? Bagaimana perasaanmu? Kemudian hal baru apa yang sudah kamu dapat dari pelajaran ini? Terus kamu ingin tahu apa lagi selain pelajaran hari ini? Tidak usah diberi nama, biar nanti guru. Siap. Dan doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Bu Guru. Terima kasih kembali atas doanya dan salamnya. Kasih tepuk. Wow.